peduli sampah nasional. Kalau dari Mas Rahmat sendiri sebagai penggiat ya suka jalan-jalan tuh gimana menanggapi hari ini? Hari peduli sampah nasional. Ya karena kalau menurut saya, kenapa sampai hari itu ada, berarti kan masih ada persoalan yang belum selesai. Artinya hari peduli sampah nasional, harusnya di tahun-tahun ke depan sudah tidak ada lagi hari peduli sampah. Artinya semua orang sudah dengan sikap yang baru, dengan perilaku yang lebih baik, sudah lebih mampu mengkonversi semua barang hingga tidak berakhir bernasib menjadi sampah. Dan even walaupun menjadi sampah pun masih bisa kita gunakan. Jadi prinsip sustainable atau zero waste itu kan tidak berakhir menjadi sampah, namun mampu mengolah kembali untuk kebutuhan, untuk dapat bertahan hidup si pemakainya gitu. Kemudian Bang Ramon sudah lama vakum di dunia acting. Seperti apa sih Mas awal ketertarikan di dunia berpetualang seperti itu? Gimana pertanyaannya? Bang Ramon kan udah lama vakum di dunia acting nih. Nah, awal ketertarikannya berpetualang ke berbagai negara, kemudian peduli lingkungan seperti apa Mas? Sebenarnya kalau dibilang vakum sih enggak ya Mas. Saya baru pulang syuting jam 4 pagi makanya matanya belok gitu kan. Jadi kalau kegiatan bertualang malah kebalik, saya lakukan lebih awal. Dari zaman masih Sispala, SMA, kemudian mahasiswa, Mapala sampai dengan hari ini, ya saya masih terus melakukan kegiatan bertualang. Bahkan boleh dibilang ketika ngeliat saya di syuting itu subsidi silang bos untuk gajinya untuk membawa saya bertualang. Tapi cara membagi waktunya seperti apa? Bagi waktunya mas santai ya, syuting malah kalau lagi nggak ada kegiatan ekspedisi aja gitu. Saya syuting dari Desember kemarin lagi ada ngerjain project, Desember, Januari, Februari. Karena kan memang situasi cuaca kalau di Indonesia lagi sedang tidak menentu, maka saya syuting gitu. Nah, ini beres minggu depan saya udah mulai berangkat lagi kemana-mana. Jadi tinggal ngatur waktunya ya. Saya nggak pernah target, jadi apa ya istilahnya ya bersyukur aja besok yang datang apa duluan gitu. Beberapa kali terlihat di luar negeri Mas untuk berpetualang. Awal itu di negara mana Mas? Boleh cerita nggak dikit? Awal apanya nih? Ke luar negerinya berpetualang itu. Wah itu dari kecil mas, keluar negeri mas. Awal mula, kalau ditanya pertama kalinya ya berarti dari kecil keluar negeri. Awalnya dari Asia mungkin langsung Asia pasti. Asia dulu, lama-lama makin gede, mulai negara tetangga yang lain dan benua yang lain pada akhirnya alhamdulillah. Ketika keluar negeri itu awalnya pengen ngapain sih mas awalnya? Pengen ngapain pasti jalan-jalan ya, dalam artian pengen kayak melakukan ekspedisi aja gitu, mendaki gunung di negara A, mendaki gunung di negara B, kemudian melakukan long march di negara A, kemudian ngapain di negara B. Intinya seperti itu ya. Memang pada dasarnya saya suka melakukan kegiatan di luar ruang gitu, dan ingin mencoba tantangan yang ada di luar negeri, dan ingin lebih melihat bumi secara luas lah ya gitu. Mas, kalau untuk di Indonesia itu ingin menjelajah kemana lagi sih yang belum terpenuhi wishlistnya? Saya alhamdulillah sudah pernah mengelilingi Indonesia dalam tempo 1 kali tembak, dalam artian 6 bulan tidak pulang. Tapi tetap kembali lagi, negeri ini terlalu luas ya mbak. Maksudnya lo nggak akan pernah bisa menghatami negeri ini. Jadi saking luasnya negeri ini, bahkan saya bisa bilang bahwa hidup 1 kali saja tidak akan cukup untuk bisa mengelilingi negeri ini gitu. Jadi kalau bilang masih banyak pasti ya. Tapi kalau tempat yang paling pingin banget dikunjungi apa mas di Indonesia? Paling banget ya, ditanya paling banget. Kalau sampai sekarang saya masih pengen banget ke Bovendigul ya gitu kan, faktor historis gitu. Bovendigul nggak tahu, boleh tanya sama keluarga Bung Hatta Bovendigul itu apa gitu kan. Jadi memang itu wilayah yang memang secara tempat itu faktor historisnya besar. Bung Hatta pernah dibuang ke sana gitu kan, dan itu berada di Indonesia Timur gitu kan. Kita melihat bahwa kalau dikatakan yang indah, lebih indah banyak, tapi karena saya ngejar faktor historisnya. Selain Bovendigul masih banyak tempat lainnya yang pengen saya kunjungi, yang memang bahkan tidak ada namanya karena saking besarnya, saking luasnya negeri ini gitu. Bang Ramon berpetualang, kemudian aktif juga syuting. Anak seperti apa sih mas tanggapannya? Anak istri seperti apa? Anak istri senang-senang aja ya, alhamdulillah. Mereka tahu ini pekerjaan bapaknya kayak begini nih gitu. Bahkan anak saya bangga ketika ditanya di sekolahnya saat yang lain orang tuanya kerjanya apa, polisi, dokter, tentara. Kalau anak saya bilangnya, papaku kerjanya di gunung, pulang-pulang bawa uang. Dikira ngepet. Bapakku kerjanya di gunung gitu, bapakku kerjanya di laut. Malah seneng lah ya saya melihat anak saya bisa melihat itu.
Kemudian sang istri seperti apa mas tanggapannya mas? Apalagi mas yang berpetualang kan ada berbagai resiko mungkin, apalagi naik ke gunung kan tentu banyak resikonya mas, seperti apa? Resikonya mereka udah tahu bahwa dari muda, dari saya masih single juga kegiatannya seperti itu gitu. Tapi melalui Bang Ramon yang cinta alam kemudian sering berpetualang, apa sih pesan yang ingin abang sampaikan ke orang-orang mungkin Kalau orang yang orang-orang, tersirat? kalau pesan yang ingin disampaikan bahwa satu, negeri ini sangat indah gitu kan. Kedua, bahwa kita bertualang sebenarnya yang saya lakukan itu saya ingin lebih mengenal diri saya juga gitu. Selain mengenal diri, selain lebih mengenal negeri ini, saya juga pengen lebih mengenal diri saya sendiri dengan cara saya bertualang tadi gitu kan. Semakin jauh perjalanan saya berarti semakin dalam saya melihat diri saya sendiri.